selamat datang. Di video pelajaran dari kelompok 7 hari ini kita bakal bahas topik yang kedengarannya cukup berat, tapi sebenarnya beda dengan dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, betul banget. Pernah nggak sih kalian mikir kalau BI naikin suku bunga atau nurunin suku bunga, dampaknya ke dompet kita kemana aja? Nah, proses atau berjalannya berliku dari kebijakan bank sentral sampai menyentuh ekonomi real masyarakat, itulah yang disebut transmisi moneter. Di video kali ini kita akan membedah dari 3 sudut pandang. Yang pertama, teori kuantitas uang. Yang kedua, mekanisme transmisinya. Dan yang ketiga, bagaimana pendekatan ekonomi Islam memandang hal ini. Oke, sebelum masuk ke jalurnya, kita harus mengenal dulu dasarnya, yaitu ada teori kuantitas uang atau quantitative theory of money. Tokoh yang paling terkenal di teori klasik ini adalah Irving Fisher. Dia punya rumus sakti yang simpel banget, yaitu M dikali V sama dengan B kali T. Nah, M itu money supply, yaitu uang yang beredar. V itu velocity, kecepatan perputaran keuangan. P itu price, tingkatan harga atau inflasi. Dan T itu transaction, jumlah transaksi. Inti dari teori Fisher ini, kaum klasik percaya kalau kecepatan perputaran uang atau P dan jumlah transaksi titik itu cenderung stabil dalam jangka pendek karena ekonomi sudah dianggap berada di tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment. Jadi kalau bank sentral tambah jumlah uang beredar atau cash 2 kali lipat, maka dampaknya langsung instan. Tingkat harga-harga alias inflasi juga bakal naik 2 kali lipat. Sederhananya, terlalu banyak uang mengejar banyak yang sama yang bikin barangnya jadi mahal. Sekarang, gimana cara kerja transmisinya? Dalam teori kuantitas, uang konvensional jalur itu sangat langsung atau kita sebut direct transmission. Berbeda dengan pandangan fairness yang harus lewat jalur suku bunga. Teori kuantitas percaya uang itu langsung mempengaruhi pengeluaran. Gampangnya gini, alurnya pertama, bank sentral melakukan ekspansi moneter, misal cetak uang atau beli surat berharga, sehingga jumlah uang beredar di tangan masyarakat akan naik. Karena masyarakat memegang uang tunai lebih banyak dari yang mereka butuhkan, atau bisa dinamakan dengan surplus likuiditas, mereka nggak bakal diemin uang itu di bawah kasur, mereka langsung membelanjakan untuk barang dan jasa. Akibatnya, permintaan agregat atau bisa disebut dengan total permintaan barang naik tajam. Karena kapasitas produk barang nggak bisa naik instan dalam jangka pendek, maka satu-satunya yang bergeser naik adalah harga barang itu sendiri. Lalu, bagaimana kalau kita bedah menggunakan kacamata ekonomi Islam? Ini bagian yang menarik banget. Oh my god! Wow! Dalam ekonomi Islam, uang itu bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau disewakan lewat bunga atau riba. Uang hanyalah alat tukar atau medium of exchange dan kesatuan berhitung atau unit of account. Oleh karena itu, mekanisme transmisi moneter ekonomi Islam menghapus jalur suku bunga atau interest rate channel dan menggantinya dengan jalur sektorial berbasis value hasil atau profit loss sharing. Dalam ekonomi Islam, rumus klasik tadi dimodifikasi ya. Tokoh ekonomi Islam seperti Capra menekankan bahwa jumlah uang beredar atau biasa disebut dengan inisial F harus benar-benar mencerminkan pertumbuhan sektorial. Uang tidak boleh berputar-putar di sektor keuangan atau saja. Transmisinya berjalan lewat instrumen seperti zakat atas aset menganggur atau hoarding money, sehingga orang dipaksa untuk menginvestasikan uangnya ke sektor real melalui akad mudharabah atau musyarakah. Jadi, alur transmisi ekonomi Islam itu bersih dari gelembung ekonomi atau bubble ekonomi. Ketika otoritas moneter Islam menyalurkan likuiditas itu langsung masuk ke pembiayaan proyek nyata. Uang beredar naik, produk barang, produksi barang atau teks juga ikut naik karena investasi real jalan.
Hasilnya, harga-harga ATOPR tetap stabil karena kenaikan uang diimbangi oleh kenaikan harga barang, bukan cuma sekedar inflasi kosong. Wah, ternyata ya Jadi kesimpulannya itu, kalau teori kuantitas fungsional, penambahan uang beredar tanpa kontrol ujung-ujungnya cuma buat inflasi. Sedangkan dalam pendekatan Islam, mekanisme moneter diarahkan agar uang selalu mengalir ke sektor produktif, menciptakan keadilan, dan mencegah uang menumpuk di segelintir orang saja. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami buat teman-teman semua. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. But we need your love. Jangan lupa ya, belajar dan kritis melihat fenomena ekonomi di sekitar kita. Hey! Say cheese.